Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Pak Irfan Adrian, kemudian selamat bergabung juga Roy Mabruri, dan selamat datang juga Mbak Asri Andini. Oke, kita untuk memulai session hari ini, kita langsung saja. Jadi untuk hari ini session Microsoft Word ya. Uh, untuk Microsoft Word sendiri, kita di pertemuan yang ketiga. Jadi kita di sini dasar-dasar Microsoft Word. Hari ini kita masuk pada session yang ketiga. Saya akan langsung share desktop daripada Microsoft Word-nya. Oke, untuk tampilan di screen, apa sudah bisa melihat semua untuk tampilan Microsoft Word-nya? Saya rasa sudah bisa dilihat ya. Boleh dibuka mikrofonnya jika ingin berbicara. Nah, hari ini sudah bisa dilihat ya Mbak Asri untuk screen Microsoft Word-nya. Oke, nah kita hari ini melanjutkan materi pada session 1 dan 2. Jadi di sini kita, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita semuanya dari dasar. Nah, untuk di session 1, di situ kita fokus pada bagian tab. Nah, kemudian di session 2, kita lebih ke aplikasinya ya, ke aplikasi. Nah, hari ini kita masuk ke session 3 ya. Kalau di session pertama dan kedua, itu kita masih mempelajari kurang lebih beberapa atribut yang ada di Mistar. Nah, ya, seperti yang saya tunjuk ya, di sini ada atribut di Mistar. Ya. Nah, hari ini kita masih sama, kita masih akan mempelajari beberapa atribut yang ada di Mistar Microsoft Word. Nanti ada beberapa fungsi ya. Sebelumnya di sini saya ingatkan kembali, kita akan ke menu view. Ya, di menu view ini ya. Di menu view ini ada bagian yang bertanda centang ruler ya, seperti ini ya. Nah, ini ada ruler. Ini kalau saya hilangkan, maka mistar kita dia akan hilang. Oke. Kembali akan saya centang. Jadi di sini maksudnya kalau seandainya kita ketemu di tampilan yang Microsoft Word-nya tidak ada mistar, tidak masalah ya. Jadi silahkan ditampilkan kembali pada bagian view. Di sini ada ruler. Jadi kita mainnya hanya di bagian view dan ruler. Sifatnya di sini hanya centang dan mencentang. Itu saja. Sederhana ya. Oke. Saya coba stop screen dulu ya. Ada sedikit masalah ini. Tidak masalah. Sebentar. Saya akan ulang share. Ya. Oke. Kita kembali lagi. Pertama, di sini saya akan men-share ya. Ada yang namanya kalau kita perhatikan di monitor kelihatan ya mouse yang saya tunjuk. Ini kalau saya perhatikan ada 3 bagian ya. Ada yang kotak seperti saya tunjuk ini, tulisannya left indent. Kemudian ada yang segitiga, kalau saya tunjuk ini namanya hanging indent. Kemudian yang paling atas sekali ada first line indent. Dan satu lagi di sebelah kanan, kalau saya tunjuk namanya right indent. Ada 4 ya. Saya ulangi, ada left, ada hanging indent, ada first line indent, dan yang di sebelah kanan ada right indent. Oke, ada 4 bagian ya. Nah, sebelum saya masuk ke 4 bagian, saya ingatkan kembali, margin ini
ada pada mistar. Ingat ya, ada pada mistar. Kembali saya ingatkan lagi, jika mistar tidak tampil, jangan bingung. Kita pastikan ada di menu view, di sini ada ruler. Hilang mistar, margin pun hilang. Tampilkan kembali, dikasih centang ruler, maka dia akan muncul. Sederhana ya. Nah, sekarang sebelum saya melakukan, kita coba aplikasikan apa itu yang 3 tadi, saya akan praktek di layar komputer kita ini sudah kelihatan ya. Di sini saya sudah siapkan paragraf. Oke. Sudah saya siapkan paragraf. Pertama, saya akan memberitahukan seperti ini. Saya akan klik kursor di bagian pesawat. Ya. Kemudian saya akan spasi ya. Saya spasi, saya tekan terus sampai kurang lebih saya kira cukup sampai di sini. Kemudian saya stop. Nah, ini mungkin sama yang kita lakukan sebelum kita belajar materi marka margin ini. Jadi kalau misalkan sebelum belajar marka margin ini, untuk membuat paragraf, kemudian kita menggeser sejarak seperti ini, biasanya menggunakan spasi. Oke. Nah, kira-kira apakah itu cara yang benar atau yang salah? Sebenarnya tidak ada yang benar, tapi tidak ada yang salah. Sah-sah saja mau pakai spasi, mau pakai tombol tab, tidak masalah. Nah, tetapi kalau misalkan di sini kita dalam kondisi ujian atau tes, atau kita mengikuti ujian tes gitu ya. Nah, itu sangat disayangkan kalau misalkan kita membuat paragraf seperti ini, kita tekan menggunakan spasi seperti saya tadi di awal. Saya tekan satu-satu, satu-satu. Nah, ini sangat disayangkan. Karena apa? Karena orang akan melihatnya, oh ini artinya dia belum mengetahui ada materi yang lebih tepat untuk pembuatan seperti ini. Itu maksudnya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya inilah yang akan kita coba lakukan ya. Sambil dipahami, saya akan mulai langsung. Kursor saya letakkan di dalam paragraf. Jadi artinya saya akan mengatur paragraf pertama ini. Saya pastikan kliknya di dalam paragraf itu. Itu syarat pertama. Oke? Jadi saya sudah klik di dalam paragraf pertama. Sekarang saya akan menggeser baris pertama paragraf tersebut misalkan pada jarak 2 cm. Nah, setelah saya klik satu kali di dalam paragraf, sekarang mouse saya arahkan ke bagian yang paling atas. Nah, pada bagian yang paling atas, pastikan tulisan yang keluar first line indent. Nah, seperti saya tunjuk nih ya, jadi kalau dia sudah keluar tulisan first line indent, itu sudah benar. Tapi kalau dia belum keluar tulisan first line indent, berarti belum tepat. Setelah keluar tulisan first line indent ya, cara kerjanya mudah. Saya klik, tahan, saya geser atau saya bawa ke angka 2. Saya coba ya. Sudah ada tulisan first line indent, klik, tahan, geser ke angka 2. Nah, seperti ini kelihatan ya. Saya lepas. Maka dia bergeser sejarak 2 cm. Nah, ini cara yang bisa dibilang lebih tepat. Jadi kalau misalkan kita dalam kondisi ujian, untuk membuat paragraf seperti ini ya, seperti itulah caranya. First line indent. Mungkin selama ini juga masih ada yang belum tahu ya, apa sih fungsinya marka margin yang ada di Mistar. Fungsinya inilah. Jadi yang pertama, first line indent itu untuk menggeser paragraf pertama masuk sejauh yang kita letakkan. Oke. Sekarang saya akan praktek lagi pada paragraf kedua.
Ya, di rumah nanti boleh menggunakan paragraf apa saja ya, terserah. Ini kalau saya kebetulan saya ambil teksnya ini. Saya klik di paragraf kedua. Yang first line, yang first line silakan dipahami. Oh, ini berarti untuk menggeser baris pertama saja. Sekarang saya coba perhatikan, saya klik di paragraf kedua, di dalam paragrafnya ya. Saya arahkan ke bagian yang kedua, atau kalau terlihat itu muncul tulisan hanging indent. Oke, ada tulisan hanging indent. Kalau dia sudah betul tulisan hanging indent, berarti udah pas posisi mouse kita. Saya sama ya cara kerjanya, klik, tahan, geser ke angka 2. Saya akan lakukan. Klik, tahan, geser ke angka 2. Seperti ini ya, lepas. Sambil diperhatikan paragraf kita. Oh, ternyata dia menggeser baris kedua dan seterusnya ke bawah. Nah, mungkin kalau kita pernah lihat paragraf yang kondisinya seperti ini, sebelum belajar materi ini mungkin bingung nggak bagaimana cara membuatnya ya. Ini seperti ini caranya. Jadi ini hanging, paragraf gantung biasa orang nyebutnya. Kalau mau mengembalikannya sama ya, jadi pastikan kursor masih di paragraf tersebut, misalkan masih di paragraf kedua ini, ya yang di angka 2 tadi pastikan dia hanging indent, diklik tahan, kembalikan lagi aja ke posisi awal, maka kembali lagi dia. Oke, saya pasang lagi hanging indent, klik tahan, saya geser misal ke angka 3. Kita tinggalkan hanging indent, silakan dipahami ya, oh berarti itu hanging indent. Sekarang saya paragraf ketiga. Paragraf ketiga, saya akan praktek yang namanya left indent. Saya sudah klik di paragraf ketiga, saya arahkan mouse-nya dan pastikan tulisan left indent. Cara kerja sama, saya klik tahan, saya geser ke angka 2, lepas. Semua baris. Sambil dipahami ya, oh berarti ini maksudnya kalau dia yang left indent. Saya akan langsung juga perhatikan di sebelah kanan, ada satu lagi margin ini ya, marka margin ini. Nah, kalau saya arahkan dia namanya right indent. Saya klik tahan, geser ke angka 14. Nah, dia bergeser, jadi kalau dia left sama right-nya digeser, dia seperti ini. Nah, mungkin kalau sebelumnya pernah melihatnya ya, setelah belajar ini, kita mungkin bisa tahu, oh berarti seperti ini cara membuat paragraf ini. Jadi khusus untuk mengatur paragraf. Oke, ada 3, saya ulang ya. Ada first line untuk menggeser hanya baris pertama seperti ini. Yang kedua, ada hanging untuk membuat paragraf gantung seperti ini. Yang ketiga, left indent untuk menggeser semua baris seperti ini yang berada di sebelah kiri, dan right indent ini di angka 14, dia menggeser yang di sebelah kanan. Kita tinggalkan, kita masuk ke paragraf sekarang. Saya kembali ke paragraf pertama. Oke, ya ini hal yang paling dasar. Saya kembali ke menu home. Ya, saya kira untuk materi selanjutnya ini sangat sederhana ya. Pertama, saya pastikan klik di dalam paragrafnya seperti ini. Kita langsung masuk, bisa dilihat di tampilan itu ada 4 bagian. Ada line left, ada center, ada right, ada justify. Ini sangat sederhana dan sangat simple, dan saya yakin biasanya sudah tahu semua ya. Jadi saya tinggal klik di dalam paragraf. Kalau sekarang dia aktif di rata kiri, maka seperti ini. Kalau saya klik di rata tengah, dia akan rata tengah ya. Jadi dia membentuk seperti judul. Kalau dia rata kanan, maka dia akan rata di sebelah kanan, bisa kelihatan ya. Nah, atau kalau saya klik justify,
rata kiri kanan. Nah, dia akan rata nih kiri kanan. Jadi kalau misalkan mau membuat surat, biasanya seperti ini caranya ya. Oke, saya buat dia rata kanan seperti rata kiri kanan atau justify. Nah, kalau saya tidak mau klik yang ada di atas ini, saya bisa menggunakan perintah keyboard. Nah, ini biasanya juga dengan keyboard juga sudah umum ya. Langkahnya, langkah pertama itu sama, saya masih klik di dalam paragrafnya. Karena saya ingin mengatur paragraf pertama, saya klik di dalam paragraf pertama, kursor mouse-nya ya. Coba di keyboard, ditahan tombol CTRL. Nah, CTRL-nya ditahan ya, jangan dilepas. Kemudian, tangan kanan, tekan huruf L, satu kali, L. Maka dia akan berubah menjadi rata kiri. Jadi, CTRL plus L. Oke. Nah, sekarang saya masih, kursornya atau mouse saya masih di dalam paragraf 1 tadi. Saya tahan lagi CTRL, saya tekan huruf E. E ya, ingat ya, E ya, satu kali. Maka ini untuk rata tengah atau center. Jadi caranya CTRL plus E. Oke, saya praktek lagi. Saya tahan lagi CTRL, saya tekan huruf R, Romeo. Tekan satu kali R. Maka dia untuk menjadi rata kanan, right. Satu lagi justified, ya sama, CTRL, J. Maka dia rata kiri kanan. Nah, itu sangat sederhana. Jadi saya kira ini mungkin sudah hampir tahu semua ya untuk rata kiri kanan. Tapi ya mungkin kalau yang belum tahu perintah keyboardnya seperti itu. CTRL, L, E, R, dan C. Oke, kita tinggalkan materi perataan. Sekarang saya masuk ke paragraf kedua. Ya, di paragraf kedua kita masuk lagi hal yang paling simpel. Selain di sini kita akan lihat ya, mouse ini saya akan blok begini. Pertama awalnya. Ya, kelihatan ya, pertama awalnya. Ya, tetap akan saya praktekkan walaupun sama, materinya sederhana. Di sini ada bold, italic, underline. Bold, italic, underline. Tebal, garis miring, huruf miring, garis bawah. Ya, caranya sederhana, saya tinggal blok saja seperti ini. Setelah saya blok, ya saya ambil saja huruf B, saya klik. Maka tulisan saya dia menjadi lebih tebal. Kalau mau menghilangkannya atau menormalkannya sama, masih dalam kondisi di blok, saya klik lagi aja B. Atau saya blok pesawat, saya mau miringkan, saya klik I. Ya, saya klik I. Kemudian ya sama, kalau mau menormalkan diklik lagi. Oke. Kemudian satu lagi, misal saya blok yang pesawat tempur ya. Saya klik U. Ya, itu ada garis bawah kelihatan ya. Saya hilangkan, maka dia hilang. Saya tampilkan, maka dia tampil. Ya, jadi tiga hal ini juga saya kira sangat dasar sekali. Bold, italic, underline. Ya, jadi bisa dipraktekkan. Nah, untuk perintah keyboard sama ya, perintah keyboardnya sama. Saya blok misal pertama awalnya. Kalau mau bold, gampang. CTRL, ditekan huruf B. Satu kali. Maka dia tebal, bold. Mau menormalkan sama, CTRL, B. Saya tebalkan saja. Ya. Jadi CTRL, B. Kemudian saya blok bersayap tunggal. Untuk I, CTRL, I. Maka dia miring, italic.
CTRL-I, ya. Nah, kemudian saya masuk lagi ke U. Saya blok menggunakan, saya klik garis bawah, U underline, CTRL U. Ya, nah maka dia ada garis bawah. Kalau menormalkan, klik lagi CTRL U. Oke, saya kasih garis bawah. Ya, itu 3 hal juga yang sangat umum. Tetap saya jelaskan juga, walaupun sangat simpel ya, bold, italic, underline. Kita tinggalkan bold, italic, underline. Nah, ini paragrafnya. Kemudian yang ini. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi kolom. Oke, kita tinggalkan ya. Paragraf ketiga akan saya normalkan. Saya klik lagi di paragraf ketiga. Left indent saya kembalikan ke awal di sini. Dan right indent saya kembalikan juga ke awal sini. Ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi kolom. Untuk paragraf ketiga ini, saya akan buatkan dia menjadi bisa 2 kolom, bisa 3 kolom, atau bisa beberapa kolom lainnya. Nah, sekarang saya akan laksanakan. Caranya simple. Saya tinggal blok saja klasifikasi sampai seperti ini. Nah, di blok seperti ini ya. Setelah saya blok seperti ini, kita masuk ke menu insert. Nah, di bagian insert di sini ya, ada saya pindah lagi ya, ada page layout, ada preference, ada mailing. Nah, kita pastikan ada di bagian page layout. Oke ya, ada di bagian page layout. Jadi langkahnya saya akan membuat kolom, saya blok seperti ini. Oke, saya blok. Saya ke bagian columns. Nah, di sini ya, page layout, kolom. Ya, ini tinggal kita pilih saja. Misal, saya pilih to, klik. Dia menjadi 2 kolom. Saya batalkan. Ctrl Z, undo ya. Masih di blok, kolom, 3 kolom. Nah, dia jadi 3 kolom. Sama, saya akan rubah lagi, masih dalam kondisi di blok, columns lagi, left. Dia 2 kolom, tapi bisa dilihat left ini maksudnya kolom sebelah kiri lebih kecil. Atau saya ke kolom lagi, right. Nah, right-nya dia mungkin karena tulisannya sedikit dia nggak dapat gitu ya. Dia 2 kolom. Tapi saya rubah saja. Misal saya rubah menjadi tuh. Oke, nah itu aja. Simple. Jadi caranya untuk membuat dia menjadi kolom, mudah saja. Tinggal di blok, page layout, kolom, dipilih mau berapa kolom. Oke, saya klik bebas. Nah ini, kalau mau rapi, dia kan seperti ini, ada bagian yang kosong kolomnya ini. Ya, ini saya kembali aja ke bagian home, saya pilih justify. Nah, jadi dia lebih rapi kelihatannya. Gitu ya. Oke, saya klik bebas. Itu materi kolom. Sederhana ya, simple. Nah, di paragraf keempat sama, saya akan masuk ke kolom juga ya. Saya klik di paragraf keempat. Saya blok dulu. Saya buat dia rata kiri kanan supaya kelihatan lebih rapi. Ya. Nah, setelah saya ulangi, saya blok. Oke, di sini sudah saya blok ya. Nah, kalau sudah saya blok seperti ini, saya akan jadikan dia 2 kolom, page layout, kolom, saya pilih to, ya, 2, oke, sudah jadi. Kita masuk ke materi yang namanya drop cap. Seperti apa drop cap?
Drop cap itu seperti ini, kita lihat. Saya akan membuat drop cap di paragraf yang ini ya, artinya saya klik di dalam paragraf ini, seperti ini. Sudah diklik, kita ke bagian menu insert ya. Jadi langkahnya saya klik aja di dalam paragraf seperti ini, karena di sini yang akan saya buat drop cap. Insert. Nah, di sini ada drop cap. Kalau dicari, ada yang namanya drop cap. Klik. Ya, drop cap, pilih drop pad. Ya, saya pilih, oh jangan drop pad ya. Kita coba pilih ke ini aja. Drop cap option. Agar bisa lebih kita atur ya. Oke, drop cap option. Klik. Nah, maka muncul jendela drop cap. Ya, di sini saya pilih yang tengah, drop pad. Oke, saya akan langsung ke bagian ini. Line to drop. Line to drop. Oke, di sini ada angka 3. Kita lihat ya, kira-kira apa nih angka 3 nih. Saya biarkan saja angka 3 ini. Kemudian ada distance from text. Distance from text ini saya naikkan saja angkanya menjadi 0,3. Nah, kira-kira apa itu line to drop? Apa itu distance from text? Saya oke. Ya. Mungkin ini biasa dilihat di koran ya. Di koran, di majalah, kalau ada huruf yang seperti ini namanya huruf drop cap. Ya, jadi huruf drop cap. Nah, sekarang yang sentimeternya dihapus nggak, Coach? Enggak. Nah, sekarang ini ya, saya masih klik di sini. Not valid bisa ya? Iya, betul. Nah, saya kembali ya. Saya klik di sini, saya drop cap option. Nah, di sini akan saya jelaskan. Oke. Line to drop. Di sini kan 3 ya. 3 di sini maksudnya kita pengen berapa baris. Kenapa di sini 3, maka dia akan jadi 3. Ketika saya ganti dia jadi 2, maka 2 saja dia. Jika saya ganti jadi 4, maka 4 baris. Jadi maksud line to drop adalah berapa baris yang akan kita jadikan drop cap. Itu maksudnya. Nah, sekarang apa itu distance from text? Di sini 0,3. Distance from text itu distance, jarak dari teks. Jadi jarak ini jarak 0,3. Ini tinggal kepengen kita atau keinginan kita mau berapa nih jaraknya, itu aja. Jadi tidak ada jarak yang ditentukan, tapi jarak di sini sifatnya hanya ya kalau kita suka dengan jarak seperti ini kita buat, atau bisa kita turunkan 0,2 bisa juga. Oke. Maka dia akan lebih dekat lagi. Simple ya. Ya. Oke. Itu huruf drop cap. Saya kira ini sangat simple sekali. Nah, sekarang saya akan masuk lagi. Saya tinggalkan drop cap. Saya akan masuk ke pengaturan gambar nih. Saya akan masuk ke pengaturan gambar ya. Seperti apa? Sekarang saya akan mulai. Saya klik bebas saja mouse-nya di mana saja. Saya akan ambil gambar. Oke, saya akan ambil gambar ya. Dari insert, ya, dari insert, kemudian picture. Ini ada clip art. Nah, saya klik insert, clip art. Saya klik. Ya. Nah, di sini akan ada jendela tambahan di sebelah kanan ya. Seperti ini. Nah, sekarang saya akan cari gambar apa sih yang akan kita masukkan di sini. Caranya cukup simpel. Saya mau transfer. Ya. Nah, di sini dia ada saya ada share ya, saya ulang ya, saya tutup dulu. Jadi saya sembarang klik, insert, clip art. Nah, di sini saya klik aja tombol go,
Di sini kan sudah ada tulisan ya. Saya klik tombol Go, maka nanti di sini akan muncul beberapa gambar ya. Kita tunggu sebentar, dia lagi mencari. Nah, ini kan bisa kita lihat nih ada banyak gambar seperti ini. Ya, saya akan coba ambil satu. Saya klik yang ini sekali ya. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Nah, itu sudah kelihatan ketika saya klik satu kali, dia langsung muncul. Kalau mau menghapusnya gampang, tinggal di delete aja. Oke, di sini ya. Oke, sebentar, delete. Nah, delete ya, gambarnya diklik delete. Kalau saya, misal yang ini saya klik, dia muncul lagi seperti ini. Kalau klik bebas, gambarnya saya klik, delete. Oke, saya klik yang ini. Ya, gambar sudah muncul. Sekarang jendela clip art ini saya hapus. Saya tutup. Berarti ini berlaku untuk yang paraf bisa ya? Bisa. Ya. Saya tutup jendela clip art agar tampilannya ini ya. Nah, sekarang gambar sudah ada di sini. Dia bisa saya bilang dia berada di tengah-tengah tulisan kita ya. Nah, sekarang seperti apa yang akan saya lakukan? Pertama, pastikan gambar ini saya klik. Setelah saya klik ya, di sini ada menu format otomatis tampil. Kita pindah ke bagian wrap text. Nah, diklik wrap text ya. Sekarang saya akan langsung ke bagian yang ini. In front of text. Saya klik. Maka gambarnya langsung berada di atas teks. Kalau saya pindahkan ya, saya tinggal klik tahan geser aja gini. Nah, ini in front of text. Gambar masih saya klik sekarang ini ya. Saya kembali wrap text. Saya pilih behind. Saya klik. Maka gambarnya di belakang teks. Wrap text lagi. Saya pilih type. Nah, saya pilih type ya. Klik. Nah, kalau saya pilih type, dia itu tulisan kita, dia akan mengikuti lekukan daripada gambar. Seperti ini mungkin pernah dijumpai di koran ya. Nah, misal saya akan atur di paragraf pertama, saya kecilkan seperti ini. Nah, ini type, jadi format type. Jadi gambar diklik, wrap text, dipilih type. Kalau dia in front of text, di depan dia menutupi, wrap text, pilih type, dia akan seperti ini mengikuti lekukan gambar. Tapi kalau kita pilih square, dia itu seolah-olah gambarnya bentuknya apa, maka akan jadi kotak. Ya. Oke, saya pilih type. Saya tinggalkan materi wrap text ya, seperti ini ya. Saya tinggalkan, kita masuk ke materi selanjutnya. Di bawah, saya sudah siapkan H2O 90 derajat Celcius. Iya. Mungkin ada yang sudah tahu, H2O kelihatan ya, angka 2-nya dia turun ke bawah. Ini namanya huruf subscript. Turun ke bawah, subscript. Tapi kalau dia seperti 0, ini superscript. Ini simple juga. Kita akan praktek. Caranya ya, mudah. H2O. Pertama saya ketik saja H2O. H2O ya. Nah, seperti ini. Bagaimana cara membuat huruf subscript? Mudah. Saya blok angka 2. Angka 2 saya blok. Di tampilan jendela home ini ya, ini ada X2 ke bawah, ada X2 ke atas. Superscript untuk ke atas, subscript untuk ke bawah. Tinggal diklik saja. Ya. Nah, bagaimana perintah keyboard? Perintah keyboard mudah. Kita akan coba ya. Tapi sebelum saya perintah keyboard, saya tunjukkan dulu. Kalau dia superscript, kita lihat ya. Nah, maka dia naik ke superscript. Kalau dia ke bawah, subscript. Kalau dia naik, superscript.
perintah keyboardnya ditahan tombol CTRL, CTRL-nya ditahan ya, ditekan tombol sama dengan 1 kali, sama dengan 1 kali. Itu perintah subscript, CTRL sama dengan. Nah, sekarang saya lanjut lagi, CTRL-nya ditahan, shift-nya ditahan. Jadi 2 tombol saya tahan. CTRL dan shift. 2 tombol itu saya tahan ya. Kemudian tekan lagi sama dengan. Itu untuk superscript. Ya. Jadi CTRL dan shift-nya ditahan, tekan sama dengan, itu untuk super, tapi kalau CTRL saja itu untuk yang subscript. Nah, ini ya. Oke, saya praktek lagi di sini. Saya ketik 90. Nah, tapi saya di situ ketiknya 900. Jadi 0 ini, derajat ini saya ketiknya dari 0. Jadi kalau mau 90 derajat, saya ketik 900. Nah, caranya saya blok aja angka 0. Mudah ya. Sama, kalau dinaikkan berarti boleh tinggal klik yang ini. Oke. Boleh klik yang ini. Atau boleh Ctrl Shift sama dengan, itu sama saja. Ya. Nah, simple ya. Materi, subscript, dan superscript. Saya kira mudah, tinggal diketik, diblok, dan di format. Oke. Satu lagi materi kita sebelum saya tutup. Materi change case. Apa itu change case? Change case itu merubah huruf, mau jadi huruf besar, mau jadi huruf kecil. Kita praktek aja langsung supaya lebih paham. Saya akan praktek misal di paragraf ini ya, kelihatan. Saya blok nih paragraf ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Change case. Change case. Perhatikan di jendela, di bagian home ya. Di home ini ada huruf A besar, A kecil. Nah, A besar, A kecil, diklik juga. Ada pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita praktekkan aja langsung. Sentence case, kelihatan tuh huruf S-nya saja yang besar, berarti dia hanya huruf awal paragraf yang besar. Seperti sekarang nih ya, klasifikasi K-nya. Huruf K-nya yang besar. Tapi kalau saya pilih lagi di lower case, huruf kecil semua aja di paragraf yang saya blok. Saya pilih lagi upper case. Jadi huruf besar semua. Saya pilih lagi kapitalis each word per kata di depan huruf besar. Nah, dipahami? Saya pilih lagi toggle case. Huruf kecil di awal per kata, selebihnya huruf besar. Saya pilih lagi, saya kembalikan ke sentence case. Sederhana ya, sentence case. Ya, untuk hari ini saya kira seperti itu saja materinya. Materinya sederhana ya. Tapi ini banyak sekali manfaatnya karena untuk mengertikan saya kira hal-hal yang barusan kita praktekkan ini sangat berguna untuk kita di sini, gitu ya. Semoga nanti bisa mengikuti dan silakan coba dipraktekkan untuk materi hari ini. Untuk yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Nanti record videonya tetap seperti biasa saya buatkan dan nanti bisa diikuti di rumah. Terima kasih atas waktunya. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan, pukul 17 kita akan bergabung di kelas Excel. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup untuk kelas hari ini dengan ucapan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Oke, saya tutup share ya. Oke, saya tutup untuk kelas kita hari ini.